Selamat datang di OJT 1 Modul 2 oleh Feby Satma. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang masuk semua? Ya. Ada yang izin atau sakit? Ya. Siapa? Abdi. Abdi. Abdi kenapa? Sakit atau izin? Sakit. Sebelum kelas bisa pimpin doa? Pelajaran kemarin kan udah kita jelasin tentang AI. Apa? Pasti di gadget kalian pakai AI. Pakai apa? Masalah? ChatGPT. Mas Ilham? ChatGPT juga. Pakai Meta nggak? Yang ada di WhatsApp? Tidak. Kenapa? Kenapa? Lebih enak pakai ChatGPT. Biasanya digunakan pakai dibuat apa? Misal edit foto. Terus Mas Ilham mengerjakan tugas. Wih, enak banget mengerjakan tugas dengan ChatGPT. Terus nanti pelajaran hari ini yaitu mengaplikasikan atau mengoperasikan tentang AI. Yang pertama yaitu pemahaman AI. Gampang ya, sudah paham semua. Terus yang kedua ada penentuan perangkat kolaborasi. Terus yang ketiga ini produksi konten kolaborasi. Nanti kalian buat proyek. Terus yang keempat adalah integrasi pembelajaran AI. Definisi AI bisa dibaca masalah. Praktiknya, terus Mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, dan membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. oke, berarti kecerdasan artifisial adalah sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi komputer itu dapat data, terus mengenali pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi kita harus inputkan datanya dulu. Kayak Mas Alan, Mas Alan tadi ingin ngedit foto. Berarti ada promnya kan? Ya, ada kata-katanya. Perintahnya seperti apa kalau edit foto biasanya? Oh, tolong editkan foto. Jadi apa? Jadi animasi atau jadi apa? Jadi animasi? Oh, jadi. Oke. Terus kita next ya. Ada karakteristik tentang kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu belajar dari data. Yang kedua berdasarkan algoritma atau modal yang tadi. Jadi dia pola dulu. Beradaptasi dan tingkat performa. Mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Seperti tadi. Selanjutnya kecerdasan artifisial versus manusia. Wow, gak kelihatan ya sebentar. Kecil sekali ini. Kalau di manusia itu ada kreatif dan emosi, intuisi dan pemahaman konteks, pengambilan keputusan etis, kemampuan beradaptasi. Sedangkan di kecerdasan artifisial ada kecepatan komputasi, keputusan, analisis data skala besar, ada objektivitas tanpa bisa emosi. Jadi kan kalau manusia kan ada perasaannya, ada emosinya. Sedangkan kalau kecerdasan artifisial nggak ada, namanya beda. Ya. Terus tugas berulang atau presisi tinggi. Jadi meskipun kamu kasih data yang sama, jawabannya bakalan sama. Kecuali kalau pakai prompt yang berbeda.
Prom itu apa? Ada yang tahu? Ada. Prom itu perintah yang kamu tadi buat kan? Apa? Foto seperti gigi. Itu prom namanya. Oke, lanjut. Ada komponen utama kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu kan data masuk nih kayak tadi. Promnya membuat apa mas? Kesalahan? Membuat foto seperti dimasukkan ke ChatGPT ya. Terus diproses, yaitu unit proses atau CPU GPU untuk komputasi. Nah, habis itu dialgoritma itu diolah. Polanya gimana? Model pelatihannya gimana? Outputnya adalah gambar yang kamu dapat. Gitu. Biasanya gambarmu sendiri atau gambar orang lain. Gambar orang lain terus dijadiin Ghibli. Oke. Masuk ya, situ ya. Terus ada evolusi dan faktor pendorong perkembangan AI. Di sini kan banyak yang kerja kayak di pabrik, di kantor, ya kan. Itu kan pakai manusia. Sekarang apa-apa tinggal ChatGPT, tinggal Gemini. Tolong kerjakan ini, tolong hitung ini, tolong buatkan ini. Jadi banyak pekerjaan yang bakal digantiin sama AI. Makanya kalian harus belajar apa? Belajar apa ini? AI, belajar coding, biar nggak ketinggalan zaman. Ini misalnya, contoh kecerdasan artifisial, berdasarkan fungsinya, proses bahasa, ada ChatGPT, ada fisik komputer, contohnya pengenalan wajah, mobil otomatis deteksi objek, mobil yang bisa jalan sendiri itu tahu kan ya. Terus kalau ada orang jalan dia berhenti apa tetap nabrak? Berhenti. Tesla gitu kan. Sistem rekomendasi contoh Netflix, YouTube, Spotify kan pasti nih tiap hari YouTube kan. Terus medis dan kesehatan contohnya diagnosa penyakit, ada penemuan obat kayak bisa nih dokternya tutup kan biasanya kalau hari Sabtu kan tutup kan ada dokter yang ada di aplikasi kapan kalian tanya dok tahu ya itu biasanya cuma tanya dok sorry saya sakit demam selama berapa hari obatnya apa ya misal terus tulis saja yang harganya lebih murah dan bisa dapat dijangkau bla 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 nanti dijelasin di sini gitu. Kita next ya. Wow. Ini udah terjelasin tadi pengoperasian perangkat AI ada input data yang kedua pemrosesan data yang ketiga pelatihan model keempat inferensi yang kelima output apa tindakan yang keenam umpan balik misal gambarnya udah kamu dapet nih gambar apa Ghibli tadi ya terus gak cocok kamu komentar nggak ke ChatGPT-nya komentar biasanya kurang apa kayak misal tidak pakai topi misalnya pakai topi tidak pakai topi dihapus dapat lagi kan yang baru terus diganti lagi promnya bisa diedit berarti AI itu sangat berguna kan meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas yang kedua apa Mas Ilham meningkatkan yang ketiga apa mendorong inovasi dan barang-barang yang keempat peningkatan kualitas hidup. Contoh yang pertama, nggak kelihatan kan? Kita nyuting teks, misal adalah kurang A. Kan kalau banyak, misal bukunya harganya banyak, hampir 100 kan capek. Dicoba, copy dulu. Tak kira di grup ya, kalimatnya ya. Kamu pakai yang ini. Ada yang pakai ini kamu pakai yang mana? Antara dua kan itu ada tiga tuh apa? Itu
Kedua yaitu ada pembuatan soal otomatis. Kalau dulu namanya puisi, sekarang ganti nama jadi whiteboard. Terus yang ketiga ada pengolahan data nilai. Nah, Mas Ilham pakai yang puisis. Oh sorry, bukan puisis, whiteboard itu ya. Terus Mas Alam pakai data, pakai ChatGPT. Kan kamu biasanya pakai ChatGPT toh? Nih, buat hitung data rata-rata. Yuk, let's go. Kita kirim di grup ya. Gambarnya itu loh. Yes. Kamu buat soal wes kan tadi. Kelas 10 boleh. Ya upload toh. Udah di-download toh? Kamu nggak itu kan? Nggak kan? Nggak kan? Nggak kan? Wifi sini. Oke. Sudah semua? Sudah masalah? Sudah. Siapa yang mau nyontohin nomor 2 atau nomor 3 dulu? Ilham atau Alam dulu? Yang nomor 2 dulu. Membuat soal otomatis. Siapa yang mau maju? Maju, depan. Sampai bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membuat soal matematika Gimana Mas Ilham? launching ke puisi, Oke, setelah itu terus muncul barcode, sebelum muncul barcode membuat. soal Oke, buat prompt dulu ya. Ya. Membuat soal apa? matematika, Soal matematika. Setelah itu muncul barcode dan kode. dan kode. Ini bisa wajib teman-teman. Sudah dikirim? Nah, Sudah dikirim di grup. Oke, terima kasih Mas Ilham. nah, Boleh dicoba dulu ya. ya, Handphonenya buka. Handphonenya coba masalahnya maju. Handphonenya Mas Alan ada. Di-scan dulu. Apakah muncul? Diklik mulai dulu. Klik mulai. Maju. Ya, belum wajib ya. Di-scan dulu ya barcode-nya. Aku ini pakai dulu. Scan. Tadi kita tahu. Namamu Asra. Alan tahu. dari Yang masuk ada berapa? Wah, Oke. Kita mulai ya. Yang masuk ada 2. Kita mulai permainan. Ayo, ketik mulai. Mas Ilham. Oke. Sudah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai rata-rata digunakan menjadi 70,4. Nilai tertinggi 92. Nilai terendah 67. Diskusi 90 sampai 100 dua orang. Oke. Terus 80 sampai 89 tiga orang. 70 sampai 79 satu orang. 60 sampai 69 satu orang. Ya. Terus ada saran perbaikannya? Fokuskan perhatian tambahan pada indera nilai terendah menuju dengan bimbingan tambahan atau latihan khusus. Oke. Terus dari Lakukan semua siswa untuk konsisten melibatkan presentasi, terutama yang berada rentang 70 sampai 89 dengan metode belajar yang lebih baik. oke, sudah. Sudah ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Saya jelasin lagi ya. Jadi Mas Alan menggunakan ChatGPT atau Gemini. ChatGPT. Dilihat atasnya, yuk pakai Gemini, ChatGPT apa Grok? Pakai apa ini? Grok. Pakai Grok ya. Tadi pakai ChatGPT kenapa? Lama. Akhirnya pindah ke Grok. Terus bisa dilihat nilai tertingginya berapa? Tadi Oh, nilai tertingginya tadi berapa? 92. 92. Terus nilai terendahnya berapa? 67. 67. Rata-ratanya 70,4. Setelah itu ada saran nggak? Saran buat siapa? Sarannya buat siapa? Buat Indra. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil. Sarannya apa? Masalah itu. Untuk tambahan. Nah, untuk tambahan latihan khusus ke Indra. Oke, dari kedua contoh tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa AI membantu kita atau tidak? Membantu. Yang pertama lebih efisien. Terus datanya meskipun banyak langsung bisa ke baca, betul nggak? Langsung ke proses. Kalau kita buat soal 100, biasanya kan lama berhari-hari. Kita pakai puisi saja, cepet kan? Coba. Oke. Terus kalau ngitung nilai rata-rata dan apa itu distribusi terendah saran perbaikan itu biasanya malam-malam atau apalagi kalau siswanya banyak. Dan puisi apa lagi? Tadi Mas Alan cek di toolsnya, terus apa lagi? Gemini. Terus yang terakhir ini pakai apa? Terima kasih atas kelas hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.